Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Mantap cuy. Nah hari ini tuh gue mau menceritakan alur cerita dari komik Godzilla buatan Legendary yang berjudul Godzilla Aftershock. Akhirnya nih cuy, gue dapet komiknya secara utuh. Karena pada waktu itu komik Godzilla Aftershock belum gue dapetin secara utuh, jadinya dulu gue bikin deh tuh video kisah dan asal-usul Dagon dan juga Muto Prime. Nah dengan dibuatnya video alur cerita komik Godzilla Aftershock ini, maka lengkap sudah seluruh alur cerita dari Monsterverse. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih tahu lagi nih, kalau alur cerita komik ini timeline atau waktu kejadiannya berada setelah kejadian di film Godzilla 2014. Gue ingetin lagi ya, setelah kejadian di film Godzilla 2014, dan juga sebagai jalan penghubung untuk masuk ke film Godzilla King of the Monsters. Nah, komik ini sendiri memiliki alur cerita yang maju mundur cuy, yaitu bercerita dari abad ke-11 sampai ke era modern. Karena itu, gue akan menyusun alurnya dengan rapi supaya kalian nggak bingung. Oke, lanjut ya. Jadi, pada zaman dahulu kala, tepatnya pada abad ke-11 sebelum Masehi, sekelompok orang Fenisia yang sedang berlayar tiba-tiba terdampar di Pulau Jepang. Mereka kemudian diselamatkan oleh penduduk asli Jepang. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Fenisia ini juga bertemu dengan makhluk raksasa yang mereka yakini sebagai dewa mereka, yaitu Dagon, yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Raijin atau Dewa Petir. Selain bertemu dengan Dagon atau Raijin, orang-orang Fenisia ini juga bertemu dengan entitas yang disebut orang Jepang sebagai Jinshin Mushi. Selama bertahun-tahun mereka menyaksikan pertempuran antara Dagon dan juga Jinshin Mushi. Namun pada suatu waktu Dagon dapat dikalahkan oleh Jinshin Mushi. Setelah kalah, Dagon lalu disuntikan semacam parasit ke dalam tubuhnya oleh si Jinshin Mushi, sehingga mengakibatkan dirinya menjadi terinfeksi. Namun orang-orang Jepang dan juga Fenisia menyaksikan kalau Dagon sadar dan kembali ke lautan. Mereka semua lalu berasumsi bahwa Dagon akan terus hidup. Namun pada kenyataannya Dagon akhirnya pingsan dan mati di Filipina. Kerangka fosilnya kemudian digali pada tahun 1999 Masehi dan melepaskan dua spora Muto yang berhasil diinkubasi di dalam dirinya. Godzilla, si anggota lain dari spesies Dagon, berhasil melawan dan membunuh kedua Muto itu pada tahun 2014 sebelum mereka dapat bereproduksi. Nah, pada tahun 2014, beberapa bulan setelah pertempuran di San Francisco, seorang tentara bayaran Inggris yang bernama Ellen Jonah sedang diinterogasi di sebuah pangkalan militer Amerika di wilayah Guam. Ellen Jonah dicurigai karena dia memiliki dua identitas. Satu sebagai warga negara Inggris dan satu lagi terdaftar sebagai warga negara Australia. Nah, di tengah proses interogasi tersebut, tiba-tiba terjadi goncangan hebat yang menyebabkan permukaan tanah menjadi terbelah, di mana seekor monster raksasa yang dikenal sebagai Muto Prime muncul dari bawah tanah. Muto Prime ini adalah Jinshin Mushi, makhluk yang sama yang membunuh saudaranya Godzilla si Dagon tadi. Makhluk itu kemudian menerobos dan menghancurkan pangkalan sebelum akhirnya dia memakan sebuah kapal selam bertenaga nuklir. Dan gak sampai di situ, ternyata Godzilla juga ikut-ikutan muncul dari bawah laut dan mengaum ke arah Muto Prime. Godzilla bergerak mendekati Muto Prime, tetapi Muto Prime langsung meninju wajah Godzilla dengan kaki depannya. Dan setelah itu dengan cepat Muto Prime melarikan diri dan kembali ke dalam lubang tempat di mana dia sebelumnya muncul. Godzilla kemudian mengaum sebelum dirinya memutuskan untuk kembali ke laut. Kemudian dengan menggunakan Osprey, seorang ilmuwan monark yang bernama Dr. Emma Russell kemudian tiba di pangkalan yang sudah terlihat hancur ini. Ketika bertemu dengan Emma Russell, Dr. Ishiro Serizawa memberitahu kalau telah terjadi gempa bumi yang melanda wilayah Kyushu selama 18 jam yang lalu, yang pada akhirnya memicu serangkaian gempa susulan yang langsung menuju ke pangkalan militer di wilayah Guam ini. Menurut sumber, getaran itu berasal dari seekor monster Muto yang baru aja muncul, dengan ukuran yang sangat besar dan bahkan lebih besar dari dua ekor Muto yang pernah mereka temui. Nah, di dalam pangkalan ini, Emma Russell juga bertemu dengan seseorang yang bernama Miles Eaterton, yaitu perwakilan dari Komisi San Francisco untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mengawasi kegiatan monark setelah insiden di San Francisco. Kemudian Serizawa bersama dengan asistennya Dr. Vivian Graham memberitahu Emma bahwa pemerintah Jepang telah meminta Emma untuk pergi ke wilayah Kyushu untuk melihat dan menyelidiki sebuah penampakan yang ada di tempat tersebut. Bersama dengan Eaterton, Emma lalu setuju untuk pergi ke tempat itu. Sebelum berangkat, Emma sempat berbincang-bincang dengan Vivian, perihal si motor raksasa yang sebelumnya muncul dan memakan kapal selam nuklir.
di mana hal itu sama persis dengan yang dilakukan Muto jantan di Hawaii. Dan selain itu, Emma juga mengatakan bahwa Godzilla tampaknya juga memang sengaja datang untuk bertarung dengan Muto raksasa tersebut. Ketika Emma akan memasuki pesawat, tiba-tiba Ellen Jonah muncul dari belakang salah satu kursi penumpang sambil menodongkan senjata miliknya. Namun, seseorang yang bernama Tarkan yang merupakan anggota tim reaksi cepat Monarch naik ke pesawat dan balik mengarahkan senjatanya ke arah si Ellen Jonah. Karena merasa terdesak, Ellen Jonah lalu mendorong Tarkan sehingga dia berhasil melarikan diri. Nah, setelah terhindar dari bahaya, Emma kemudian bergegas melakukan perjalanan ke wilayah Kyushu dengan pesawat jet bersama dengan Tarkan dan juga Eterton. Ketika mereka tiba di situs suci Shinto di wilayah Kyushu, para anggota Monarch lalu bertemu dengan seorang pendeta yang kemudian membawa mereka ke sebuah kawah besar di luar kuil, di mana lubang besar itu hampir identik atau sama persis dengan lubang tempat di mana Muto muncul di wilayah Guam. Pendeta itu juga mengatakan kalau lubang itu terbuka saat gempa melanda di wilayah Kyushu, dan mungkin aja lubang ini mengarah langsung ke sarang Muto yang menyerang Guam sebelumnya. Emma dan Tarkan kemudian bersiap untuk turun langsung ke dalam kawah tersebut. Kemudian dengan menggunakan perlengkapan buatan Katatsumori, Emma dan Tarkan langsung turun dengan cepat ke dalam kawah. Begitu mereka mencapai dasar, tiba-tiba mereka bertemu dengan si Muto Prime yang tampaknya memang menunggu kedatangan mereka. Di saat terowongan mulai runtuh akibat serangan Muto Prime, mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan diri sebelum tertimpa oleh puing-puing. Setelah kejadian itu, Emma beserta yang lainnya kemudian kembali ke dalam kuil. Di sini Emma sempat bertanya sama si pendeta tentang identitas dari makhluk itu. Pendeta tersebut lalu menjawab bahwa itu adalah dewa bumi kuno. Dia juga mengatakan bahwa di Jepang, para pengikut kepercayaan Shinto menyembah dewa yang bernama Jinshin Namazu, yang berbentuk ikan dan membawa gempa bumi dan juga hujan deras. Namun si pendeta juga menjelaskan bahwa Jinshin Namazu juga memiliki bentuk yang berbeda dan bahkan lebih kuno, yaitu Jinshin Mushi, si kumbang naga. Selain itu, si pendeta juga mengatakan kalau kuil yang mereka tempati ini didedikasikan untuk menyembah dewa Raijin, penguasa guntur dan sekaligus musuh bebuyutan dari Jinshin Mushi. By the way, Raijin yang dimaksud yaitu si Dagon. Nah, dikatakan juga ketika Raijin berhenti bermain drum, maka Jinshin Mushi akan bangkit, yang artinya adalah jika Raijin telah mati, maka Jinshin Mushi akan muncul dan membawa malapetaka. Setelah itu, Tarkan kemudian memberitahu Emma bahwa mereka telah berhasil memecahkan isi ponsel milik Ellen Jonah yang sebelumnya sempat mereka sita. Dari dalam handphonenya terdapat sebuah koordinat yang mengarah ke sebuah lubang lain di Siberia. Sementara itu di luar, Eterton tampak sedang berbicara dengan mantan suami Emma, yaitu Mark Russell, melalui sebuah komputer. Di sini Mark mengungkapkan keprihatinannya bahwa Emma seharusnya tidak lagi bekerja di Monarch, karena Mark menganggap kalau Emma sekarang tidak berada di tempat yang aman. Sementara itu di Laut Barents, Jinshin Mushi atau si Muto Prime menyerang dan menghancurkan kapal selam nuklir milik Rusia. Godzilla segera tiba dan menyerang Muto Prime. Tapi lagi-lagi Muto Prime meninju wajah Godzilla sebelum akhirnya Muto Prime pergi dan berenang menjauh. Next, Emma, Tarkan, dan Eterton tiba di Siberia. Ketika mereka tiba, mereka menemukan sebuah kawah besar di sebelah pos Monarch yang sudah tidak beroperasi lagi. Dengan menggunakan lift tambang, ketiganya lalu turun ke dasar kawah, di mana mereka menemukan benda besar seperti telur Muto, di mana beberapa dari telur Muto itu terlihat menetas. Namun tanpa aba-aba, tiba-tiba si Ellen Jonah muncul lagi dan langsung menodongkan pistol ke arah anggota Monarch. Di sini Ellen berniat untuk menculik Emma. Namun sialnya, si Ellen malah disergap dan dikelilingi oleh para agen Monarch yang bersenjata lengkap, yang memang sengaja dikirim Tarkan untuk mengantisipasi kehadiran dari Ellen Jonah. Tarkan lalu memberitahu Jonah bahwa dia akan diserahkan kepada pihak berwenang Rusia. Tetapi Ellen Jonah tampaknya tidak peduli dengan perkataan Tarkan, dan dia malah berjanji bahwa dia akan segera bertemu dengan Emma lagi. Ya, pada akhirnya memang Ellen Jonah bertemu dengan Emma lagi di film Godzilla King of the Monsters. Next, Muto Prime muncul lagi nih, kali ini menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di kota Athena 2 di Prancis. Makhluk itu merobek reaktor pembangkit nuklir tepat sesaat sebelum terkena ledakan napas atom dari Godzilla yang muncul dari bawah laut. Kedua Titans itu lalu saling menyerang satu sama lain. Muto Prime menebas leher Godzilla dengan cakarnya sebelum menjatuhkannya ke tanah dengan pukulan yang sangat kuat. Muto Prime lalu melompat ke arah Godzilla sambil menjulurkan tentakel atau ovipositor miliknya dari dalam tubuhnya untuk menyuntik Godzilla. Sebelum dapat menembus kulitnya, Godzilla menebas wajah Muto Prime dengan cakarnya
dan menyebabkannya menjadi mundur. Jinshin Mushi kemudian melarikan diri lagi dan kembali ke bawah tanah. Sementara itu di Monarch Outpost 14 di Filipina, Emma disambut oleh putrinya Madison. Di sini Vivian Graham memberitahu Emma kalau ada sebuah berita tentang serangan terbaru dari Jinshin Mushi atau Muto Prime. Emma yang bingung kemudian mengatakan kalau ini tidak sesuai dengan pola yang dia amati dari pergerakan Muto Prime. Karena dua target pertama Muto Prime sebelumnya adalah kapal selam. Nah ini tahu-tahu menyerang fasilitas nuklir di wilayah Prancis. Melalui sebuah rekaman video terlihat Godzilla sudah kembali ke lautan. Di sini terlihat juga kalau Godzilla sudah terluka parah dalam pertarungan melawan Muto Prime. Vivian kemudian memberitahu Emma bahwa pemerintah Jepang ingin memperlihatkan sesuatu hal yang ditemukan di arsip kekaisaran, yaitu sebuah salinan tablet dari batu yang ditulis dalam bahasa Fenisia. Di sini Emma terkejut kenapa artefak milik bangsa Fenisia bisa ditemukan di Jepang. Next, kemudian dari hasil scanning telur-telur yang ada di Siberia sebelumnya, menunjukkan bahwa telur-telur itu hampir identik dengan telur Muto yang ditemukan di Filipina pada tahun 1999. Karena itu, Emma kemudian menginstruksikan Eterton untuk ikut dan pergi bersamanya ke Filipina. Setelah tiba di Filipina, Emma berada di ruang rapat. Di sini Dr. Ilian Chen berbicara di depan semua ilmuwan monark di dalam sebuah goa di Filipina Selatan, di mana di dalam pidatonya Dr. Chen menjelaskan bahwa mitos tentang kebangkitan dewa-dewa memang muncul di dalam mitologi dari seluruh dunia, dan bukti dari mitos ini secara harfiah memang benar-benar terjadi sekarang. Setelah Dr. Chen selesai berbicara, gantian Emma yang naik ke atas podium. Di sini Emma menjelaskan sesuatu. Baru-baru ini mereka menemukan sebuah goa di Siberia, di mana goa tersebut sama seperti yang ada di Filipina ini, di mana dulunya goa ini menyimpan telur dari dua Muto yang menyerang kota San Francisco. Nah, meskipun berasal dari zaman geologis yang berbeda, Emma mengatakan kalau goa-goa tersebut bukan terbentuk secara alami, melainkan goa-goa yang ada di tempat ini dan juga yang di Siberia merupakan kuburan para Titan yang sudah mati. Jadi menurut si Emma ini, Jinshin Mushi atau Muto Prime pastinya memerlukan inang untuk berkembang biak. Karena itu spesies Muto akan membunuh dan memasukkan parasit ke dalam tubuh lawannya agar bisa berkembang biak. Dalam sebuah layar memperlihatkan sosok makhluk yang mirip dengan Godzilla yang sudah mati. Serizawa lalu bertanya apakah makhluk ini mungkin nenek moyang dari Godzilla. Emma kemudian menjawab bahwa itu mungkin adalah nenek moyang dari Godzilla, karena nggak banyak yang diketahui tentang siklus hidup dari spesies Godzilla. Dari sebuah artefak kuno, Dr. Vivian Graham mencatat kalau ada sebuah pertemuan antara makhluk seperti Godzilla dan juga seekor makhluk yang tampaknya adalah Jinshin Mushi. Dijelaskan pula kalau makhluk yang mirip dengan Godzilla itu mungkin menjadi perlambangan bagi dewa Jepang Raijin dan juga dewa laut kuno yang bernama Dagon. Tablet itu menunjukkan dua tanda tusukan di perut Dagon, yang mungkin berasal dari ujung tombak ovipositor milik Jinshin Mushi. Serizawa menyimpulkan bahwa Jinshin Mushi pasti telah memasukkan calon anak-anaknya di dalam tubuh Dagon, seperti layaknya parasit. Begitu Dagon terinfeksi, telur parasit akan memakan semua energi nuklir di dalam tubuh Dagon, sampai akhirnya dia mati. Dua buah teori kemudian dikemukakan oleh Emma. Teori yang pertama, Jinshin Mushi memiliki banyak kesamaan anatomi dengan Muto yang menyerang San Francisco. Dan karena itu Emma percaya kalau Muto Prime atau Jinshin Mushi adalah subspesies induk dari seluruh Muto. Emma mengatakan seandainya aja Godzilla tidak membunuh dua Muto di film Godzilla 2014, maka mereka akan bereproduksi, di mana si Muto betina kemungkinan akan membunuh yang jantan dan menjadikannya Muto Prime. Tapi dari hasil analisis organ reproduksi Muto malah memunculkan kemungkinan yang lain. Nah, teori yang kedua adalah Muto betina memang bisa mengandung ratusan telur yang tidak dibuahi, yang berarti Muto betina mungkin telah melahirkan seluruh telur yang dia punya dan akhirnya menetaskan banyak sekali spesies Muto yang kemudian bertindak sebagai spesies invasif atau spesies yang sangat agresif dan menghapus seluruh ekosistem yang ada, alias kepunahan massal. Setelah merusak ekosistem yang ada, spesies Muto yang tersisa kemudian saling membunuh, yang akhirnya hanya individu terkuat yang tersisa dan menjadi Muto Prime selanjutnya. Emma mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hal ini secara pasti. Tapi ada satu pernyataan Emma yang paling menarik cuy, yaitu Emma dengan jelas mengatakan dari goa yang ditemukan di Filipina ini dan juga di Siberia menunjukkan kalau ada lebih dari satu spesies Godzilla. Satu di Filipina yaitu si Dagon, dan satu lagi di Siberia yang menurut Emma itu juga adalah spesies Godzilla, karena siklus hidup Muto Prime ini telah terjadi berulang kali. Setelah itu Emma berencana untuk menghentikan Muto Prime. Kehadiran Muto Prime berhasil diketahui sedang menuju wilayah Azores, Portugal. Emma dengan cepat pergi dan mencoba melakukan rencananya. Emma berencana untuk membuat sistem gelombang suara yang cukup kuat untuk memancing Muto Prime.
Gelombang suara itu bernama Sonic Pulse, yang mereplikasikan gelombang yang dipancarkan antara Muto Prime dan juga telurnya. Kemudian pensiunan anggota Monarch yang bernama Houston Brooks tiba dan mendukung segala rencana yang akan dilakukan oleh Emma. Nah, singkat cerita, Emma bergegas pergi menuju Portugal. Di perjalanan, Tarkan memberitahu Emma kalau Ellen Jonah berhasil melarikan diri dari penjara Rusia. Di sini, Tarkan tampak bingung dengan kelakuan Ellen Jonah, karena Ellen Jonah begitu tertariknya sama si Emma. Mendengar hal itu, Emma nggak peduli, dan Emma menganggap masih ada hal yang lebih penting dari itu. Setelah tiba di Portugal, seluruh perlengkapan untuk memancing Muto pun langsung dipersiapkan. Ketika mengetahui kalau Muto Prime sudah berada tepat di bawah mereka, Emma lalu memerintahkan memainkan gelombang suara tersebut, dan hasilnya Muto Prime muncul dari bawah tanah dan mengamuk di seluruh area dan membunuh hampir seluruh tim yang ada. Nah, akibat insiden itu, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat dengan memanggil Emma, Vivian Graham, dan juga Serizawa. PBB mengkritik Monarch atas nyawa yang harus dibayar atas tindakan yang sangat rahasia tersebut. Para anggota pengadilan PBB lalu memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah membiarkan mereka saling bertarung. Kata-kata itu sengaja diambil dari kutipan Dr. Serizawa. Mereka bermaksud membiarkan Muto Prime dan Godzilla saling membunuh. Emma dan Serizawa mengutarakan pendapatnya dengan mengatakan bahwa jika Godzilla terbunuh nantinya, maka tidak akan ada lagi yang melindungi umat manusia. Setelah itu, Emma memperingatkan bahwa target Muto Prime selanjutnya adalah sebuah situs penyimpanan inti tenaga kapal selam nuklir yang sudah dinonaktifkan di wilayah Montana. Jika Muto Prime mendapatkannya, maka itu juga akan memancing Godzilla untuk datang dan akhirnya bertarung melawan Muto. Karena itu, Emma memiliki sebuah rencana terakhir untuk menghentikan Muto Prime. Nah, karena gelombang Sonic Pulse yang sebelumnya digunakan udah gagal total, maka sekarang Emma membutuhkan prototipe untuk perangkat sonar yang dia dan mantan suaminya kembangkan di MIT. Dan alat tersebut bernama Orca. Namun sayangnya nih, alat itu sekarang berada di tangan PBB. Karena nggak ada jalan lain, maka si Eterton mencoba mencuri prototipe tersebut. Dan Orca pun berhasil dicuri dan diberikan kepada Emma tepat sebelum Eterton ditahan oleh petugas keamanan. Sementara itu, Muto Prime mulai mendekati fasilitas di Montana. Namun Godzilla langsung datang dan menyerang Muto serta menjatuhkannya ke tanah. Muto Prime bangkit kembali dan menebas Godzilla tepat di wajahnya. Di tengah-tengah pertarungan, Emma dan Tarkan juga mendarat di tengah pertempuran. Muto Prime meninju wajah Godzilla lagi, tetapi Godzilla membalas dengan menabrak Muto Prime. Muto Prime lalu melompat di atas Godzilla dan menyerang punggungnya. Serangan itu mengejutkan Godzilla. Muto Prime juga bahkan menembakkan raungan Sonic yang menghancurkan lempeng dorsal di punggungnya dan menjatuhkannya ke tanah. Sementara itu, Emma dan Tarkan berhasil masuk ke dalam fasilitas dan mengaktifkan Orca, tepat di saat Muto Prime hendak menusuk Godzilla dengan ovipositornya. Akibat gelombang suara yang dipancarkan oleh Orca menyebabkan Muto Prime sedikit teralihkan. Godzilla yang mengetahui lawannya lagi bingung kemudian mengangkatnya ke punggungnya dan menembakkan energi atom yang kuat dari lempeng dorsal yang ada di punggungnya. Ledakan itu melemparkan Muto Prime ke langit, memotong kaki depannya yang lebih kecil dan menyebabkannya jatuh ke tanah. Sebelum Muto Prime dapat beraksi, Godzilla menginjak dan menghancurkan kepalanya dan akhirnya membunuhnya. Setelah itu, Emma dan Tarkan menyaksikan Godzilla mengeluarkan raungan kemenangan sebelum akhirnya tertatih-tatih pergi menjauh dengan asap yang mengepul dari punggungnya yang sudah terluka. Next, setelah itu di kota Boston, Emma terlihat sedang berjalan-jalan bersama dengan anaknya Madison. Dalam obrolannya, Emma berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Madison lagi. Emma mengatakan bahwa dunia sedang berubah dan beberapa hal menakutkan mungkin akan segera terjadi. Tetapi itulah satu-satunya cara agar segalanya menjadi lebih baik. Apapun yang terjadi nantinya, dia bersumpah akan menjaga Madison tetap aman. Di sini Madison juga mencoba bertanya kepada ibunya tentang apa yang terjadi sama orang-orang Venezia di zaman dahulu. Tetapi Emma menjawab bahwa dia tidak tahu. Emma menjelaskan kekagumannya pada semua petualang dan juga penjelajah yang berani datang meskipun tempat itu sebenarnya masih belum diketahui. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, keren banget sumpah nih komik. Dari komik ini sedikit banyak telah mengungkap rahasia dari beberapa Titan. Salah satunya ya Muto, ras yang sangat agresif, dan bahkan di cerita ini pula dijelaskan kalau Muto bahkan pernah menyebabkan kepunahan massal. Di komik ini kita juga tahu tentang karakter dari Emma Russell yang sebenarnya.
dan bagaimana dia bisa berhubungan dengan Ellen Jonah dan akhirnya membangkitkan semua Titan yang ada di bumi. Seperti yang ditunjukkan di film Godzilla King of the Monsters. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, komik ini gue kasih nilai 9 dari 10. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.